Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir hari ke-6 di Jalan Pramuka Komplek Rahayu. Ketinggian air levelnya turun. Level airnya sudah turun, tapi tetap tinggi. Ini sama seperti hari Minggu ya. Jadi ini masih dalam, sama seperti hari Minggu. Ini masih dalam. Sama sebelah masih tenggelam, Pik. Ya, sama sebelah masih tenggelam. Jadi ini keluarga guring di sini. Kita lihat di keluarga. Sudah bangunan kah belum? Pagar masih berkunci. Itu ada Pak Edi belakang. Itu dalam mana? Nah, Edward. Upik, ya? Upik kandangan. Alhamdulillah sehat aja keluarga di sini. Tatap. Paling nggak ada bisa sampai Minggu atau Senin kalau. Debitnya menurun, tapi masih sama dalam mirip hari Minggu kemarin. Alhamdulillah tidak naik. Ya kita syukurin. Walaupun cepat, ya. Pentingnya tidak naik. Kita jalan sekitar dulu. Lalu ini warna kemarin setengah lukis, ini sudah seperempat ya turun. Tapi sepanjang jalan di Komplek Rahayu tenggelam. Di dalam itu motor pasti tenggelam. Kemarin pagi kawan Mac and Mac menembus Jalan Pramuka tetap tenggelam dan mogok. Di mobil lumayan, kalau ini Xenia bisa tembus di atas, masih di atas. Ini pembakalnya lagi nih. Pembakalnya lagi duduk santai. Ya lumayan lah ya kan. Salah ada aja kalau. Iya. Di dalam masih dalam. Kombina 4 masih dalam. PRT semalam kan mobilnya akhirnya ke sana mengambil orang garing dalam banar ya. Gamat mau jalan. Ya Pak. Nah, bakalan mogok tuh motor kalau dari bunyinya Pak. Nah, iya sudah gas. Sudah ada bisa naik gitu. Jalan jadi licin ya. Nah, tabrak mobil ombaknya dan bisa jalan lagi. Mogok kan sudah. Mogok motornya. Ini semennya licin. Kalau jalan aspal tidak licin, tapi semennya licin. Mogok dapatnya lah.
Sekali mogok sudah. Hah? Sudah sekali mogok. Ini mau dibuangin banyunya dulu, nah kata tawa kada. Iya. Oke. Nah, disumpit di sini Lon. Lumayan itu tinggi sedikit nak. Tinggi. Kita coba jalan ke Pembina 4. Kalau kemarin lurus ke Sungai Lulut, coba kita belok ke Pembina 4. Licin. Pun. Siapa kemarin warung Ramija kah? Anda, lakas saja habis. Berarti kelaparan orang kasihan. Tidak apa-apa, yang penting ada. Sakit orang makan, kasihan orang. Yang kepala patin yang sisa semalam tuh kami masak kan, jangan asam goreng, isi 2 kali mas. Lapar. Iya, nampuh banyu ini kan ada ringan-ringannya kan. Sayur larang. Ya, sayur manis aja kemarin aja halus mana dikatanya 5.000. Tempe ini kosong banget. Tempe kosong pulang lah. Ini kalau anak mau karena di situ ada. 7.500. Warung kami Pak ke pasar ke Belitung mencari kami. Ke Belitung terus malam itu kami mencari. Ini apa di pasar Kurip, ada pasar ayah nih kah? Nang larang mana itu? Ayam ini nuka dia no. Serama. Kulit. Landa sunulin. Jauhnya. Di sini 70.000 sih kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 70.000. Entah mengambil kesempatan kah atau karena stok kayak apa kan itu tuh? Nah ya, paling Kesempatan lah. Iya. Karena kawan orang ada penjualan di situ. Murah sih, kan penjualan 35-an ya. Iya. Oh, jadi yang pembelantikan lah. Ini kesempatannya. Melarangi lah. Iya. Padahal ada jual sugih, Pen. Iya, jual paling dikit. Iya. Padahal nang nanar tujuh orang nang lakas gitu kan istilahnya. Insya Allah rezekinya berbarkah gitu nah. tapi kan kami mau nyari 12.000, mau nyatagana 15.000-an. Iya, sesuaikan aja tuh. Menang bilang harga ayam sampai 70.000, ada yang sampai 90.000 aja kemarin. Itu kan ngeri banget itu. Ya itu. Sambil bergamat, berjalan lah Pembina 4 masuk. Ya. Nah, ini mobil ini yang sering dipakai untuk antar jemput orang keluar masuk. Nah, jadi masyarakat tertentu ya yang merasa kasihan dengan masyarakat yang di dalam sana. Jadi mobil double garden mereka gunakan untuk antar jemput ya. Karena di dekat SMP 30 itu sudah sepinggang dalamnya. Jadi kalau di sini masih di setengah betis ya. Setengah betis. Le. Ini kalau arah sini yang mau ke Depadis Cafe ya. Ini lewat sini jalannya. Jadi kalau tidak tahu arah jalan di sini hati-hati karena jalannya miring, tinggi di daerah sebelah sini tinggi ya, sebelah sini lebih surut. Dan hati-hatinya selokannya di sini ada yang semuanya yang terbuka, yang dibuka sebelumnya untuk melihat arus air dan itu tidak tertutup. Jadi kalau pejalan kaki tidak tahu itu bisa masuk ke dalam selokan yang dalam. Kalau orang bilang jalan kaki di sini sakit pinggang, memang benar. Sakit pinggang. Paha juga sakit. Waduh, ini benar-benar licin. Jadi trotoarnya licin jadinya. Trotoarnya licin.
jadi ya ke tengah. Jadi sudah ada lumutnya nih. Semennya, karena semennya kan tidak licin, jadi lumut mudah tumbuh, jadi ada akhirnya licin. Nah ini yang ada bendera ini berarti ini terbuka nih, selokannya. Licin, benar-benar licin. Alhamdulillah kalau siang bantuan banyak masuk ke dalam sini ya. Karena di dalam sana itu di depan Padis Cafe itu ada masjid. Di situ ada tempat penampungan. Jadi masjidnya jadi tempat penampungan, ada 100 orang lebih. Itu di situ. Dan alhamdulillah di ujung jalannya sana ada dapur umum. Jadi masyarakat itu alhamdulillah untuk makan tercukupin. Itu info yang saya dapatkan, belum melihat langsung saya ke sana. Ya Pak. Oh, belok. On. Inge. Ya itu bang, nah, manokan melihatkan orang. Muka. Muka aja pembina 2. Iya. Iya. Supaya orang tahu tuh bahwa di sini kan memang bermasalah juga. Tapi alhamdulillah kan bantuan sudah ada tuh. Tuh. Pak. Iya. Hati-hati Pak. Itu mobil rendah ya. Jadi pada bagian tertentu itu bisa masuk air ke mobil. Ya kalau dipaksa masih bisa, tapi yang dikhawatirkan adalah rusaknya mesin. Ayo Pak. Ini sebelum jalan ini makan dulu. Karena kalau balik kelaparan lagi, karena jalannya berat. Residen daerahnya tinggi ya. Sebagian masyarakat letakkan mobilnya di sini. Jadi mobil bisa diletakkan di situ, tapi masih tidak boleh dipakai juga. Pak, mogok kah? Nah, kasihan ya. Maka bengkel kareda. Kalau mogok di daerah Jalan Pramuka itu tidak ada bengkel. Jadi harus menyeret motor sampai ke Jalan Veteran. Nah baru ada bengkel, warung dan lainnya di Jalan Veteran. Kalau di Jalan Pramuka itu hampir semua tutup. Pengalirannya sampai dalam. Ya. Jalan ulang. Tunggu sepeda. Ya, hari-hari jalan olahraga lewat sini ya kalau. Ini kadang awal kita bawa olahraga. Tapi alhamdulillah habis jalan. Kemana tadi bawa? Uang ayamnya. Ayamnya yang kurang. Tapi harganya 35. Ah, harga stabil jalan berarti. Tapi harga dijual orang pulang? Jadi nggak sama. Oh, sama alhamdulillah. Berapa ikung bawa tadi? Ikung. Berapa? 13. 17. Jam berapa turun tadi? Jam 7. Setengah 9 habis jalan. Stoknya dibanyaki karena orang perlu banyak. Tapi emang stoknya kereda kah? Ada stoknya. Oh. Nih, pegangnya dari sini dulu. Itu buahnya di penyembelihan situ? Ngambilnya Om ya, motongin mogok. Oh. Terus lanjut. Oke, ini jual ayam. Di belakang itu ya. Di ujung itu tempat penyembelihan pemotongan ayam ya. Ini dalam sekali satu. Wah. Sampai
sampai lutut ya. Ini selutut. Jadi di belakang itu tempat pemotongan ayam. Setiap hari orang motong ayam di sini. Kalau Anda sering jalan di Sungai Lulut ya, pasti lihat di sepanjang jalan itu ada banyak orang penduduk yang jualan ayam. Kadang-kadang ada yang bersepeda, ibu-ibu ya, jualan ayam. Nah itu mereka ambil dari wilayah belakangnya, Sungai Lulut dalam. Di dekat SMP 22 juga ada pemotongan di situ. Ya. Ada satu teman big boss pemotongan ayam, jadi tahu tentang kondisi. Jadi ayam di tangan pengecer 35. Jadi tadi dibilang oleh warga di depan sana harga sampai 70.000. Dan memang benar harga di pedagang pertama, di tangan pertama harga ayam memang 35 sesuai ya. Tapi begitu dibeli dan dijual balik oleh maklar, harga jadi 70.000 ya, 2 kali lipat. Ini biasanya saya jalan pagi, kalau lari pagi di daerah sini. Ini kalau sampai ke sini dari rumah ini dapatnya 1 kilo 8 menit lah. Ya. Saya tidak tahu ini ada berapa menit karena cukup melelahkan dan beratnya. Jadi sebenarnya tidak hanya Sungai Lulut dalam ya yang terisolir. Itu di belakang Grand Rahayu itu juga ada komplek kesehatan. Ada komplek kesehatan. Komplek kesehatan itu juga saya kan pasti terendam dalam. Ya, ini danau. Jadi di sini ada sungai. Jadi dikasih tali rapiang. Jadi kalau masyarakat tidak tahu bisa kecebur nih. Naik motor atau mobil, jadi mereka kasih batang pohon dan tali ya, agar tidak tercebur, karena salah injak tercebur. Alhamdulillah lebih tinggi tempatnya. Jadi untuk di komplek kesehatan itu tembus ke Melati belakang, tembus ke Sungai Lulut dalam, dan saya pun airnya pasti di situ tinggi, dan jalan di situ tidak beraspal, masih jalan tanah. Karena saya juga sering lewat di situ untuk berolahraga, jalan atau jogging, muter, masuk keluarnya di Semanda. Alhamdulillah sehat Bu. Karena air sudah mulai turun, walaupun di rumah, di dapur masih belum turun. Turunnya lumayan lah, 3 jari ya dibandingkan malam kemarin. Tapi lihat aja nih di bagian dalam ya. Iya. Ini masih dalam. Ini di Pembina 4 Pak, arah Depadis Cafe Pak Tri. Jadi kalau lanjut, kalau mau ke Depadis Cafe lewat sini. Dan komplek Depadis Cafe itu dalam, sangat dalam sekali. Info yang saya dapatkan, makanya coba jalan, karena ini lumayan jauh ya masuknya. Jadi kalau saya jalan dari rumah sampai ke ujungnya lagi dari Depadis Cafe, itu ada simpang 3 yang saya bilang Sungai Lulut dalam. Kemudian PP balik ke rumah itu 3 kilo lebih ya. Jadi sekali jalan ini 1,5 kilo kalau dari rumah. 3,4 atau 3,2 kilo kalau saya PP. Itu yang saya pernah perhatikan ya, sampai ujung. Biasanya mutar saya Sungai Lulut dalam, jembatan Layang, kemudian SMP 22 Sungai Lulut, masuk Garum Karindah dan balik itu 4,5 4,6 kilo. Itu perjalanannya waktu tempuh sekitar 45 menit. Ini tadi saya turun jam 8:30 ya, bisa buat cuci piring. Banyu Ledeng jalan lah Bu? Ada jalan, tapi kalau di bawah, kalau di dalam rumah enggak. Kada jalan lah. Oke. Oh.
Oke, komplek Rahayu Lestari. Ya, sedikit dalam. Oke. Ini menuju SMP 30 ya. SMP 30. Setelah itu baru Grand Rahayu. Baru Gede Padis. Ini Masjid LDI. Masjidnya sepertinya dulu. Masjid ini lapangannya lebih tinggi, jadi bisa buat parkir ya. Jadi masyarakat sini parkir di situ ya. Kalau motor laki seperti ini insya Allah aman ya, karena tinggi ya. Oke, satu motor tenggelam itu habis itu masuk airnya ke dalam ke mesin dia. Dalam jadi tempat parkir. Mana sepeda motor kan? Sepeda motor? Oh. Kayak apa tuh dalamnya? Dalamnya kayak apa? Kalau di Tiara itu sini, Bang. Tapi kalau yang di yang Jalan hanyarnya tinggi. Kenapa, Pak? oh, Pak, aman aja. Tapi park jembatannya? Pakai jembatan kalau apa juga. Oh, karena dalam mana lah? Oke. Berarti mau aspal itu aman aja. Yang Masuk ke komplek-kompleknya. Iya, itu yang dalam. Gawe ya? Oke. Bini Bang, gawe. Pak. Mana motor? Sepeda motor mana? Oh iya Kak. Nah iya. Tempatnya lebih dalam, lebih tinggi, jadi bisa buat parkir. Kada turun ya. Di muka rumah Hikam itu dalam benar. Jadi di yang kemarin belok kan di tiga rumah Hikam itu arah ke masjid dalam mana. Jadi warga sekitar itu ya dapat makan lah. Jadi Ban Masjid Nurul Ikhlas bersama-sama membuat makan sehari 3 kali ya. Di masjid penampungan 30 orang. Yang lain ada yang bertahan di rumah, ada yang pindah ke lain. Ini arah SMP 30 yang sudah. Tapi ini lumayan lah sudah surutnya. 3 jari adalah dari hari kemarin. Jadi sebenarnya kalau jalan air ini terus dibuat untuk bisa masuk ke Sungai Martapura dan terus ke Sungai Barito, Masya Allah cepatlah habis airnya. Mulai selutut. Ini benar-benar bisa LBP. Pinggang memang sakit. Masalahnya perjalanan baliknya lagi dalam. Jadi jalan itu kan di SMP 30 itu sini itu jalannya kan ditinggikan itu. Jadi aman di situ. Tapi begitu masuk ke komplek-kompleknya itu sangat dalam airnya. Ada yang sampai sepinggang ya. Nah, ternyata gimbalnya, baterainya mulai berkurang. Tuh. Orang mungkin dari Semanda naik perahu
terus ke Sungai Lulut Simpang Layang. Nama daerahnya bagus ya, daerah Simpang Layang, tepat di pinggiran sungai. Mohon maaf nih, saya harus balik karena cukup melelahkan ya sampai sini. Ini tidak kuat. Pinggang sakitnya, kaki sakit, betis yang sakit. Karena balik lumayan jauh. Kalau kondisi siang, masyarakat di sini ada angkutan ya, biasanya mobil-mobil double garden. Memang mereka membantu masyarakat untuk dapat keluar masuk dari ujung sampai ke depannya. Dari Sungai Lulut di pasar sana sampai ke depan, nah itu masyarakat tuh. Ya, jadi ikut mobil ya. Jadi untuk lanjut, saya mungkin tidak akan naik mobil, masih tetap jalan untuk melihat kondisi situasi kondisi. Awas, awas tambah dalam. Awas tambah dalam. Mau kemana? Oh, hati-hati hanyut gedenya. Oh Allah, bro. Saya balik lagi. Memang benar ya, pinggang. Nah, kita melawan arus ya. Ini arusnya arah ke sana, terus ke sana arusnya. Arusnya turun menuju ke sungai. Sungai masuk di Sungai Gardu, terus masuk ke Sungai Besar, Sungai Lulut airnya. Rumah-rumah baru di sini alhamdulillah tuh posisi lebih tinggi ya. Jadi kalau rumah-rumah yang terendam itu pasti rumah-rumah yang untuk komplek kan jalannya menurun itu rata-rata. Jadi jalan menuju komplek masing-masing itu menurun, airnya dalam. Tapi alhamdulillah rumahnya tinggi-tinggi. Kemarin saya bertanya dengan warga tempat saya itu yang mengungsi ke daerah sini. Nah, rumahnya di tempat saya itu tenggelam. Jadi mereka mengungsi ke rumah di komplek ini, komplek Surya Putri. Nah, alhamdulillah tidak tenggelam. Tapi saya bilang ada dapur umum di sini untuk makan. Katanya tidak ada dapur umum, hanya untuk parkir aja biasanya. Ya Pak. Ya, full ya, tempat parkir ya. Ya, ini tidak tenggelam di sana. Tapi di sini tidak ada dapur umum. Perbedaan sekali lagi, perbedaan daerah sini ya dengan di komplek perumahan. Iya, perumahan Rahayu di Pembina 4 ini, Pembina 4. Pembina 4 masuk arah di Padis KP sampai 30. Jadi untuk masyarakat di sini ya sampai Sungai Lulut ujung itu karena di dalam. Jadi di sini tidak ada orang yang minta sumbangan ya, seperti di sepanjang jalan Veteran ya. Jadi kalau dari Sungai Gardu, jalan Veteran hingga ke arah Kuripan itu kan ada di pinggir-pinggir jalan ya, di tengah ada banyak orang minta sumbangan ya. Kalau di sini masyarakat tidak ada yang minta sumbangan. Bahkan kemarin di video saya bisa dilihat ya, yang kemarin pagi saya ke Masjid Nurul Ikhlas, penampungan di sana, dan mereka memberikan makan untuk 345 orang. Itu pun tidak meminta sumbangan ke sana kemari, mereka menggunakan dana sendiri dan swadaya masyarakat yang ada di situ. Tapi mereka juga tidak menutup uluran tangan dermawan yang mau membantu mereka ya. Jadi untuk pagi saja mereka tidak sempat masak.
Jadi mereka beli pesan dulu sore hari. Jadi untuk makan pagi perlu dana sekitar 1,8 juta. Jadi pagi 1,8 juta makanannya beli. Kalau siang dan malam mereka masak. Ya. Jadi kalau para dermawan yang ingin menyumbang, silakan langsung ke sana memberikan donasi. Ya, alhamdulillah masih tinggi. Jadi jalan memang rendah, tapi rumah masih tinggi. Jadi alhamdulillah masih bisa bertahan di rumah. Ya. Kalaupun naik itu sedikit aja naiknya ke dalam rumah. Ini rumah kos ya, ini tempat kos. Nah, tingkat 2 jadi aman. Masalahnya itu bukan aman ya, masalahnya adalah bagaimana mereka keluar untuk pergi bekerja, untuk berbelanja. Karena Anda lihat, tidak usah di dalam sini, di sepanjang jalan Pramuka itu orang jualan mini. Ya. Jadi kita harus keluar jauh kalau mau beli sembako. Nekat kita keluar. Saya pun juga nekat kemarin pakai mobil ke pasar di Belitung untuk berbelanja. Dan kemarin ada kawan yang pergi ke sana, harga sayur mayur cukup mahal. Jadi kayak sayur manis saja katanya ikatannya kecil, harga 7.000 atau 5.000. Kalau kondisi dingin seperti ini ya, itu terus terang aja perut cepat lapar ya, energi cepat habis dan sehingga cepat lapar. Nah, untuk membuat agar tidak cepat lapar, ya makan harus ada sayur. Ya, saya membandingkan sendiri, 2-3 hari awal kemarin itu kita tidak keluar untuk beli sayur, hanya makan pakai mie, nasi, telur ya, kecap. Itu terasa sekali cepat laparnya. Walaupun kita makan ini, ya, pun cepat lapar. Tapi begitu ditambahkan sayur yang cukup banyak, maka tidak cepat lapar jadinya. Mogok kah? Alhamdulillah. Banyak kadang lah, masuk banyak. Mudah-mudahan dihidupi kadang mogok. Ya, hati-hati. Ya, jadi harapannya orang yang mau kasih sumbangan makan ya buat masyarakat. Sekali lagi yang lewat di sini ini sungai kubangan yang cukup besar, makanya dikasih tanda tali ranting pohon ini. Makanya tidak ke sana ya, karena ini pasti kecebur dalam. Ini harus hati-hati. Jadi harapannya harus ada sayur ya, agar ini orang-orang di penampungan tidak cepat lapar. Nah, kasihan juga, makannya cuma sehari 3 kali, belum bosan. Jadi kalau lapar mau belanja kemana itu susah. Ya Pak. Jalan yang tenggelam, rumah insya Allah tidak tenggelam. Nah, ini daerahnya agak tinggi ya. Tabrakan arus lah. Tabrakan arus kan? Iya. Sama hadang dulu. Hadang dulu kalau kita masuk. Masuknya tuh mati mana ya? Mau kamu hidupin alih pulang? Sepanjangan masih dalam jalan. Jadi strategi kalau naik motor di daerah
seperti ini, terutama yang matic, itu tidak bisa pelan ya sebenarnya. Jadi kalau matic memang harus ditancap. Bocok nggak Bang? Di dalam rumah naik kah? Dapur? Ada? Alhamdulillah. Saya pakai keramik semua. Oh, berarti ini tinggi Banarjo lah. Palet, pakai palet. Iya, alhamdulillah. Supaya ada ombak. Enggak, pas lah toh. Nah, jadi kalau jalan seperti itu, agak pelan itu kemungkinan mogok sangat besar ya untuk motor matic. Itu memang harus digas full. Ya, yang jadi masalah sih cuman masyarakat, orang yang berjalan di sekitarnya. Itu ombaknya kan besar. Orang akan marah. Tapi kalau orang tidak mengerti akan marah. Tapi kalau orang ngerti, ya memang dia harus begitu jalannya. Jadi agar tidak masuk. Ini juga tidak, kan disyarat nih, didorong motornya. Apakah dia akan mogok atau tidak? Kata dia tadi alhamdulillah 2 hari sudah tidak mogok dia lewat jalan seperti ini ya. Membayangkan saja melelahnya, sangat melelahkan sekali. Bahkan sebenarnya kemungkinan besar untuk mogoknya sangat besar. Kalau motor masih aman. Komplek Ria Rahayu Permai ya, yang punya rumah di sini aman ya rumahnya ya, yang jalannya aja ya. Kalau rumah bisa aman ya. Teman saya kemarin Dr. Istiana dari kedekan 2 fakultas kedokteran, rumahnya ada di sini. Alhamdulillah aman ya rumahnya. Mana Pak? Oh. Ini aliran buangannya lambat keluarnya. Mana ya guring masih? Bapak pian? Guring sini kah? Guring sini. Pian guring sini lah. Kayak di rumah pasti aman. Ada yang pemalam lah, keluarga lah. Siapa? Banyak. Oh. Kada kebanjiran kah kada? Pemalamnya karena kebanjiran. Kada memang tempat pemalam aja. Siapa? Di mana kebanjiran rumahnya? Oh di Tanjung, buka ke sini. Soalnya banjir juga di sini. Kasihan. Benar-benar melelahkan jalan di sini. Untuk motor biasa yang pakai rantai itu yang dikhawatirkan kan masuk ke busi itu aja. Tapi kalau
tinggi. Insya Allah jarang lah kalau motor yang non matic ya, yang mogok ya di daerah seperti ini. Buat saya lebih melelahkan daripada lari 4 km, 4 sampai 5 kilo lah dibandingkan jalan di air seperti ini. Ini kalau motor seperti ini aman. Ini harus air cepat ya. Jalan harus airnya cepat. Harus air yang cepat nih, mudah-mudahan segera berakhir. Pak, namun motor raki itu tenang sudah. Mau pakai motor raki itu jalan. Yang tiganya itu nang kasihan. Tapi aman jak lo perasaan. Alhamdulillah. Benar-benar melelahkan ya. Ini lebih tinggi jadi lebih nyaman. Kita yang lebih rendah. Manaan Bu? Satu pejalan. Cari apa kamu Kak? Jadi masyarakat di sini hanya berharap dari market besar untuk Alfamart dan Indomaret. Karena toko-toko kecil yang saya perhatikan jalan Pramuka ini pada tutup ya. Ini perahu-perahu seperti ini aku cross ya. Dan harganya sekarang naik. Dan stoknya juga kosong. Ya. Terakhir saya fitness di sini. Saya sudah beberapa hari tidak fitness karena tidak hanya bisa tempat pengungsian. Kak, bagi apa Pak? Barang pun pian. Bor habis. Hilang kah? Rusak? Ada keranda banyak. Oh, Banyak bagi borang. Jadi itu bagi kita. tetap diangkuti. Ya sudah diangkutin, keadaannya basah. Baik, ibu gamatan lah. Ya, begamatan. Malam tadi guring mana? Di sini. Jadi sana kosong ya? Kau diguring sama sekali. Ada kalau diguring. Ini hari yang ke-8 sudah. Posisi banyak tetap aja. Ya berubah sedikit lah. Di sana Jadi beliau ini tinggal di Gardu Mekarindah. Kolah. Sudah 8 hari bilang beliau. Ya. Terendam rumahnya dan akhirnya untung ada tempat pelarian di sini kolah. iya. Kalau ada tempat pelarian nah berat juga. Wadah pian kayak apa? Hah? Alhamdulillah. Wadah pian parak mana gerang? Parak mana? Di dalam komplek? Oh, di anu kah diungsikan juga? Karena di jalanan terlalu tinggi. Kalau rumah Bang? Aman aja. Itu Pak bila banjir banyak sungai sejam surut pulangnya aman itu. Ya. Karena kan sawah higa mehiga itu kan jadi mulai cepat jadinya kan. Luas. Iya. Tengah luas. Mati kan kekurung ya. Iya.
Makanya sebenarnya kan dengan kondisi rawa-rawa yang ada ini harusnya cepat gitu nah turunnya. Turun ke sini, di sini alirannya buka kemana itu yang ada kawak? Ini lambat turunnya Pak. Ya itu. Lambat paling dia sendiri itu. Ini Ini soal panas kalau ketemu hujan mungkin panas. dibandingkan semalam 3 jari lah ini bedanya lawan hari ini kan. Udah naik cepat turun pada arusnya kan kuat benar itu. Arusnya kuat, nah, tapi belum jual lagi. Pegawaian gajinya. Apian kan bolak-balik sini aja punya. Jadi kurang di Belitung. Saya gitu. Oh, di mana Apian di Belitung? Iya Pak. Kalau pergi di rumah Ada di Belitung di mana? Masjid Baitur Rahman. Oh di Queen. Di Queen. Semalam lu lewat sana aman Belitung kan. Sungai Karing juga. Iya bang. Terus. Jadi tertusuk batu yang sakit. Ya, jadi yang tinggal di komplek Gardu Mekar Indah sudah 8 hari. Karena kita yang di sini di komplek Rahayu ini hari ke-6. Ya, beda 2 hari ya. Di rumah beliau terendam habis. Untung adik beliau ada di sini. Rumahnya tidak terendam, tapi rumah beliau terendam habis. Barang elektronik beliau pun hancur habis. Password dan sebagainya pun. Ini cukup membantu ya. Warung terjadi. Kemarin saya jalan di trotoar yang ini masih aman ya, tidak licin. Hari ini licin trotoarnya. Itu saya tidak berani jalan di trotoarnya, turun minta aspal walaupun lebih dalam. Sebelum turun tadi udah habis nasi sepiring lah. Untung ada sedaun makannya. Masih sepiring. Ini bulik baru makan sedaun gitu. Aduh. Cukup melelahkan perjalanannya. Jadi saya tidak bisa lagi menembus dengan jalan kaki. Saya memang berusaha untuk tidak naik angkutan. Karena mobil-mobil seperti ini membantu masyarakat untuk naik. Untuk membawa masyarakat menuju ke daerah yang saya tuju tadi. Karena kalau naik mobil saya tidak bisa melihat kondisi secara real kan, karena lewat begitu saja. Hah? Mana? Ada? Belum sampai. Ya, ini kondisi di depan rumah saya sendiri masih setengah betis, memang turun dibandingkan kemarin. Ini kamu lihat perbandingannya. Ada tiga jari ya. Nah, turun dibandingkan kemarin. Dapur aja ya masih yang masuk, kalau teras sudah tidak lagi. Jadi kalau teras aman. Teras masih masuk di samping rumahnya. Masuk. Demikian dulu yang saya bisa buat laporkan hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.